Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Hardinata. Saya guru bidang studi sosiologi. Di channel ini, kita akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan sosiologi, baik itu yang ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mungkin banyak di antara kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu sosiologi? Dan apa yang dipelajari sosiologi? Nah, sebenarnya pembelajaran mengenai sosiologi ini telah kalian pelajari semasa kalian di sekolah menengah pertama, namun belum terlalu mendalam. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya kita harus bahas dulu apa sih sebab lahirnya sosiologi dan apa yang melatar belakanginya. Pertama, kita akan bahas mengenai sebab lahirnya ilmu sosiologi atau yang melatar belakanginya. Perlu kita pahami, kelahiran sosiologi berkaitan erat dengan serangkaian perubahan jangka panjang yang melanda Eropa Barat di abad pertengahan. Perubahan itu apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme ini adalah sistem perekonomian di mana alat-alat produksi, industrialisasi dikuasai oleh pihak-pihak swasta. Tujuan utama mereka itu adalah mencari keuntungan, ya. Dengan modal yang kecil, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mereka ini menghalalkan segala cara untuk bagaimana mengeksploitasi tenaga kerja pada waktu itu untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Yang kedua, perubahan di bidang sosial politik. Perubahan sosial dan perubahan politik yang tidak menentu menimbulkan gejolak-gejolak dalam masyarakat sehingga memicu nantinya lahirnya sosiologi. Yang ketiga, yaitu perubahan yang berkenaan dengan reformasi Martin Luther. Nah, reformasi Martin Luther ini terjadi karena adanya aksi protes yang dilakukan si Martin Luther dan kawan-kawan untuk mengutuk adanya praktek korupsi yang dilakukan pihak gereja Katolik pada waktu itu. Istilahnya adalah indulgensi, di mana orang-orang yang mempunyai dosa atau kesalahan pada waktu itu dapat dimaafkan atau dihapuskan dosanya dengan cara apa? Dengan membayar kepada pihak gereja. Jadi kalau sudah membayar ya selesai masalahnya, nggak ada dosa lagi seperti itu. Inilah yang tidak disetujui oleh reformasi Martin Luther yang kita kenal. Selanjutnya, lahirnya ilmu pengetahuan modern. Jadi ilmu pengetahuan modern pada waktu itu sudah mulai berkembang, khususnya pada saat itu adalah sastra, seni, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang terakhir, yang memicu lahirnya ilmu sosiologi itu adalah berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Ya. Berkembangnya kepercayaan diri pada diri sendiri juga menyebabkan memicu yang lahirnya permasalahan dalam kehidupan pada waktu itu. Ternyata ada dua peristiwa besar lainnya yang menyebabkan lahirnya ilmu sosiologi itu. Apa itu? Yang pertama adanya revolusi industri yang ada di Inggris. Yang kedua, revolusi Prancis. Secara singkatnya, yang terjadi di Inggris tersebut adalah karena adanya industrialisasi, maka kota akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di desa. Maka masyarakat itu akan melakukan urbanisasi. Mereka berbondong-bondong datang dari desa ke kota. Akibatnya apa? Ladang-ladang atau pekerjaan yang ada di desa terbengkalai. Yang di kota, mereka datang tanpa memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga banyak juga dari mereka yang menganggur. Ya. Habis itu ada juga yang tenaganya dieksploitasi, tenaga kerja wanitanya dan anak-anaknya, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru. Sedangkan yang terjadi di Prancis, karena adanya
praktek korupsi yang dilakukan oleh Raja Louis ke-16 bersama istrinya, sehingga masyarakat di sana marah ya. Sehingga bergantilah sistem pemerintahan yang awalnya monarki absolut, kebenaran yang datang dari raja dan dibenarkan oleh gereja, berganti menjadi sistem pemerintahan yang republik modern. Itulah dua peristiwa besarnya yang menyebabkan memicu lahirnya ilmu sosiologi. Dua revolusi besar ini awalnya bertujuan bagaimana supaya masyarakat ini sejahtera, masyarakat ini makmur, bahagia dan sebagainya. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah masyarakat itu terjadi adanya disharmoni, adanya krisis, adanya kesenjangan sosial yang cukup tinggi, sehingga memicu banyak masalah-masalah baru. Dengan adanya permasalahan tersebut, banyak para ahli yang berpikir bagaimana mengatasi permasalahan ini, sehingga lahirlah ilmu sosiologi itu sendiri untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Itulah sebab lahirnya sosiologi atau yang melatar belakangi lahirnya sosiologi di dunia. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri sejarah singkatnya seperti ini. Sosiologi sebenarnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia Kedua, yang diperkenalkan oleh para penjangga seperti Sri Panduka Mangkunegara IV di Surakarta. Beliau mengajarkan ulang reh yang isinya mengenai hubungan masyarakat Jawa dengan berbagai golongan yang ada di Jawa. Lalu ada Ki Hajar Dewantara dengan konsepnya kepemimpinan dan keluargaan yang diterapkan di Taman Siswa. Selanjutnya ada setelah adanya Perang Dunia Kedua, muncul berbagai akademisi politik di Fakultas Politik yang kita kenal sekarang UGM atau Universitas Gadjah Mada. Hal ini ditandai dengan adanya terbitnya buku karangan Mr. Jody Jondokusman dengan judul bukunya Sosiologi Indonesia. Nah, itu dia sebab lahirnya ilmu sosiologi atau yang melatar belakanginya. Sekarang kita akan bahas mengenai pengertian dari ilmu sosiologi itu sendiri. Sosiologi secara etimologi atau asal-usul katanya terdiri atas dua kata. Kata yang pertama yaitu socios dalam bahasa Latin yang artinya teman atau kawan. Kata yang kedua yaitu logos dalam bahasa Yunani yang artinya ilmu, pengetahuan atau cerita. Jadi, secara etimologi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi ini adalah ilmu tentang pertemanan, ilmu tentang kawan, atau cerita tentang pertemanan. Namun, secara umum, kita dapat memahami sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial yang ada dalam masyarakat, serta struktur dan proses yang timbul dalam hubungan tersebut. Sekarang, kita akan bahas mengenai objek kajian sosiologi. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai pengertian sosiologi, dapat kita pahami yang menjadi objek kajian sosiologi itu adalah manusia atau masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar masyarakat serta proses yang timbul dari hubungan tersebut. Bahkan beberapa buku mengkategorikan objek kajian sosiologi ini menjadi dua. Yang pertama yaitu objek kajian material dan yang kedua objek kajian formal. Mari kita bahas yang pertama. Objek kajian material meliputi kehidupan sosial, gejala sosial, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup itu sendiri.
Sedangkan yang menjadi objek formal sosiologi itu sendiri yaitu manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal ini adalah masyarakat, dan proses sosial sebagai akibat hubungan manusia dalam masyarakat. Itulah yang menjadi objek kajian dari sosiologi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan dengan adanya video singkat ini dapat menambah pemahaman kalian mengenai sebab munculnya sosiologi atau latar belakang munculnya ilmu sosiologi. Selain itu, dapat menambah pemahaman kalian mengenai pengertian dan objek kajian sosiologi itu sendiri. Oke, kita cukupkan dulu ya. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.